Para saudari-saudara sekalian, selamat malam. Tuhan memberkati Anda semuanya. Amin. Saya mau membuka bagian ini selanjutnya. Saya sebaiknya berbicara berapa lama dan lalu urut-urutannya bagaimana? Bolehkah Bisa kira-kira ada 45 menit, Romo Mardi. Setelah lalu? itu, saya akan merangkum dan kemudian ada intensi doa yang akan dibacakan dan diminta Romo untuk memberikan berkat penutup. Baik, kalau begitu saya sekarang akan share screen supaya bagi Anda sekalian lebih mudah melihat apa yang ingin saya sharekan dan saya bagikan kepada Anda sekalian. Apakah halamanku sudah nampak? Jelas, Romo. Baik, saya tulis terpujilah Allah. Itu pusat perhatian kita sekarang. Kata yang saya beri warna hijau adalah kata puji. Maksud saya adalah bahwa tadi sepanjang sore awal pertemuan kita, sebenarnya kita sudah melakukan itu, yaitu memuji Allah kita. Itu kita lakukan pada tanggal 1 Februari. Kita maklum bahwa memang itu bulan kedua tahun 2023. Namun, saya mau mengajak Anda memperhatikan bahwa di bulan ini nanti kita akan merayakan Hari Rabu Abu, yaitu suatu hari yang berkisar 40 hari sebelum pesta Paskah. Itu mau memperlihatkan ajakan gereja untuk memuji Allah secara istimewa. Para saudari-saudara sekalian, kerap kali ini disebut pra-Paskah, masa pra-Paskah. Saya ingin mengajak Anda memperhatikan bukan pada kata pra, akan tetapi pada kata Paskah, yaitu marilah kita memusatkan perhatian kepada Allah yang mau kita puji secara istimewa pada hari Paskah, yaitu ketika akan kita rayakan penebusan yang membersihkan kita dari segala dosa. Oleh sebab itu, saya mau mengajak perhatian Anda tidak pada mati raga, tidak pada puasa, bahkan juga tidak pada abu yang akan menandai kita
pada hari Rabu yang beberapa minggu yang akan datang akan kita rayakan. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya, "Loh, apakah dengan demikian tidak pentinglah mati raga? Apakah dengan demikian tidak pentinglah bahwa kita berpuasa? Apakah tidak pentinglah pesta Rabu-Abu?" Itu tidak mau saya katakan. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa dalam semuanya itu pusat perhatian kita pada Allah yang saya ajak, mari kita puji. Dengan demikian, saya ingin mengajak Anda tidak pertama-tama memusatkan perhatian pada banyaknya mati raga, tidak mau memperhatikan terutama pada betapa beratnya puasa kita, bukan. Karena seberapapun besarnya puasa kita, masih tetap belum apa-apa dibandingkan dengan sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, mungkin lalu Anda akan bertanya, jadi toh penting bahwa kita memperhatikan sengsara Tuhan Yesus? Lalu saya akan menjawab, iya dan tidak. Dalam arti, pada akhirnya yang paling penting yang akan kita rasakan dan kita syukuri adalah Paskahnya. Bukan derita dan bukan sengsaranya. Maka saya ingin menggarisbawahi apa yang sepanjang sore tadi sudah kita doakan, yaitu kita memuji Allah yang Maha Rahim. Kalau demikian, yang kita perhatikan bukanlah dosa kita. Mungkin ada lagi yang bertanya, loh kalau begitu kita tidak perlu bertobat. Kita perlu bertobat, tentu saja. Tetapi pada akhirnya yang nomor satu bukanlah pertobatan kita. Tapi yang nomor satu adalah Allah yang pantas kita puji. Sekali lagi, fokusnya pada Allah yang pantas kita puji. Kenapa? Mari kita lihat. Saya mau mengajak Anda dalam roh memuliakan Allah yang hadir dalam kita. Dan untuk itu, saya mohon Anda ingat bahwa pada bulan Oktober tahun 2021, Paus Fransiskus mengajak kita memuliakan Allah bersama secara sinodal. Apa artinya? Dengan berjalan bersama. Dalam hal ini, Sri Paus mengajak secara istimewa sesuatu yang dilakukan dalam konsili-konsili sejak abad keempat sampai dengan abad ke-20, yaitu menyambut roh yang secara bersama
menghadiri gereja dalam konsili-konsili atau pada abad-abad pertama disebut sinode yang artinya jalan bersama. Kalau Anda melihat gambar yang terdapat di layar, para uskup duduk bersama dipimpin oleh paus untuk menyelenggarakan jalan bersama, bersama memuliakan Tuhan. Di sebelah kanan dalam gambar, kita lihat gambar Konsili Vatikan kedua. Suatu peristiwa di mana para uskup dari seluruh dunia duduk bersama di Gereja Santo Petrus, bersidang dan berbicara bersama dalam gambaran jalan bersama, sinhodos, berjalan bersama dalam Konsili Vatikan kedua. Di ujung sana sebelah kanan ada tempat duduk paus. Anda hanya melihat gambar kecil putih. Itu adalah tempat Sri Paus memimpin sidang. Di sebelah kanan Anda melihat baju-baju putih para uskup, termasuk di dalamnya kardinal. Lalu Anda melihat di sebelah kiri, Anda melihat gambar foto dari yang Anda mungkin pernah melihat fotonya di tempat lain, yaitu Pater Karl Rahner, bukan seorang uskup, dan rekannya yang lain juga bukan uskup, tetapi diundang hadir dalam Konsili Vatikan kedua untuk ikut serta mendengarkan percakapan dalam konsili. Namun, yang secara khusus ikut konsili adalah paus. Sesudah itu dihasilkan KGK, gambarnya ada di sebelah kiri bawah, yang dalam bahasa Inggris disebut Katekismus Gereja Katolik. Supaya di sebelah kanan bawah itu ada gambar yang sering kali kita dengar dan kita lihat, gereja sebagai kapal dengan layar IHS, in hoc signo. Dalam tanda salib itu kita diselamatkan. Salah satu zaman yang penting antara waktu konsili sampai sekarang adalah tahun rohani, tahun iman, tahun 2012 sampai 2013. Mau diperlihatkan bahwa kita setiap konsili dan sesudah konsili senantiasa sebagai gereja berjalan bersama, walaupun dalam konsili
yang ditugasi berjalan bersama untuk merundingkan hal-hal dari gereja adalah para kardinal dan para uskup. Sedangkan orang-orang ahli seperti Pater Karl Rahner dan kawan-kawannya para teolog membantu para uskup. Anggota konsili adalah para uskup. Yang istimewa pada Konsili Vatikan II adalah bahwa di antara para uskup hadir juga orang-orang yang berasal dari gereja Ortodoks, gereja Anglikan, dan gereja-gereja yang lain yang lama memisahkan diri dari gereja Katolik, tetapi pada waktu Konsili Vatikan II tahun 1962 sampai selesainya 1965 diajak sinodus, jalan bersama. Kemudian pada tahun 2021 Sri Paus mengulang lagi, yaitu Paus Fransiskus, ayo kita jalan bersama, tapi sekarang tidak lagi hanya para kardinal dan para uskup, tetapi mulai bulan Oktober 2021 sampai dengan nanti berakhirnya sidang Sinode Dunia tahun 2023 ini, sinodalitas jalan bersama akan dilakukan oleh Sri Paus bersama para kardinal, mengajak para uskup, bersama para imam, bersama para suster dan bruder, bahkan seluruh umat untuk ikut serta jalan bersama. Artinya apa? Menyadari bahwa seperti dalam Injil, tidak hanya 12 rasul, tetapi juga 70 murid yang diutus. Bahkan 5.000 orang yang ikut makan roti dan ikan yang hanya sedikit itu diperkenankan jalan bersama Tuhan untuk merasakan penebusan Allah melalui pelayanan Tuhan Yesus Kristus sampai wafat di salib untuk kemudian dibangkitkan serta dikaruniai Roh Kudus bersama dengan kita semua dalam Pentakosta. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Yang sebenarnya terjadi, Sri Paus Fransiskus ingin mengajak kita sadar bahwa roh kasih Allah melingkupi kita semua, bahkan seluruh ciptaan, sehingga roh Allah menyatukan diri dengan kita semua. Saya ingin menganjurkan nanti malam sebelum Anda berangkat tidur, bacalah satu ayat dari kitab Kejadian bab 1 ayat 2. Anda akan membaca dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 2 bahwa roh melingkupi segala dan kemudian
bersama dengan Bapa dan Sang Putra menciptakan manusia. Dalam perjalanan waktu manusia memang melakukan dosa. Betul. Namun sudah, bacalah nanti Kejadian bab 3, perhatikan, Kejadian bab 3, bacalah sendiri nanti. Anda akan melihat bagaimanakah Allah menjanjikan akan datangnya perempuan mulia yang anaknya akan menghancurkan penggoda dosa sehingga manusia akan diselamatkan. Itulah janji bahwa Allah mau menyelamatkan manusia. Kelak, lihatlah nanti hanya satu ayat saja, Yohanes bab 20 ayat 22, Anda bisa membaca bagaimana Yesus yang sore hari sesudah bangkit, bayangkanlah sore hari sekarang ini dan tadi pagi Yesus bangkit, menghembuskan roh kepada para rasul untuk kemudian mengaruniakan roh supaya diwartakan dengan publik dan nantinya diberikan kepada seluruh umat dan manusia agar supaya semua bersatu dalam Pentakosta, dikuduskan oleh Roh Allah. Dengan demikian, kita siap untuk diberi 7 sakramen sebagai tanda keakraban kita dengan Allah. Sampai sekarang. Dimulai dengan baptis dan krisma, serta ekaristi dan sakramen-sakramen yang lain. Para saudari-saudara sekalian, dengan cara ini saya ingin mengajak Anda menyadari bahwa kita betul harus memuji Allah. Lihat tadi, memuliakan Allah. Terpujilah Allah sudah sejak Kejadian bab 1 masuk dalam perjanjian baru untuk kemudian kita sambut bersama. Sehingga dengan demikian bagi kita Pentakosta sudah kita terima dalam kitab suci, yaitu diwartakan dalam Kisah Para Rasul bab 2 dengan Pentakosta, dibagikan dalam setiap kita menerima sakramen-sakramen, dan akhirnya menguatkan kita dalam kita berjalan bersama 12 rasul, 70 utusan, 5.000 murid Tuhan, sekian ribu dan juta orang yang menjadi murid Kristus sejak abad pertama sampai dengan abad 20 sekarang ini. Para saudari-saudara sekalian, maka sangat penting bahwa kita mengimani berita dalam perjanjian lama tadi, yaitu iman. Di sana kita mengimani Allah
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mungkin banyak di antara Anda pernah mendengar khotbah. Tidak mustahil Anda banyak membaca kitab-kitab para ahli seperti Rahner dan kawan-kawannya, dan Ratzinger yang sudah menjadi paus dan belum lama ini dipanggil Tuhan. Tidak salah bahwa kita melakukan doa litani tadi sebagai rentetan ritual dalam liturgi. Benar, namun pada akhirnya yang paling penting dalam seluruhnya adalah bahwa kita memiliki iman Kristiani. Artinya apa? Kita memiliki cinta, relasi dari Tuhan Yesus. Namun, iman hanya mungkin, lihatlah di balik warna kuning ada tulisan hitam. Iman hanya mungkin bila diberikan oleh Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Dengan kata lain, kita bersyukur atas Tritunggal yang sudi, seperti tadi kita doakan, memberi kerahiman kepada kita semua. Maka kita bersyukur atas kerahiman itu, maka kita memuji kerahiman Allah. Maka kita mendoakan secara berkala pujian pada kerahiman Allah. Dengan kata lain, kita ini boleh bersyukur karena kita boleh menjadi pribadi yang beriman dalam Roh Kudus berkat Yesus Kristus, supaya terpujilah Allah. Saya mau ulang sedikit halaman ini. Memang kita boleh bersyukur bahwa kita beriman, tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menjadi sombong karena diberi iman. Kita mensyukuri, betul. Tetapi iman itu karena Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu karena Yohanes pada bab 15 ayat 15, catat baik-baik, Yohanes bab 15 ayat 15 mengatakan Yesus menyebut kita sahabat. Sekali lagi, bukan supaya kita sombong, bukan. Tetapi warna biru, perhatikan paling bawah, supaya terpujilah Allah. Itu tema kita hari ini. Jadi, yang hebat bukan kita. Yang hebat bukan litani kita. Yang hebat bukan nyanyian kita. Yang hebat bukan pribadi kita. Tetapi Allah sendiri. Oleh sebab itu, kita bersama kerap kali berbicara tentang puji Tuhan. Terpujilah Allah. Kita mendoakan berkali-kali kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekali lagi, yang penting bukan si aku, yang penting bukan kalimat-kalimat doaku, yang penting bukan si manusia aku,
aku. Yang penting adalah Tuhan yang sudi datang kepada kita, jadi manusia seperti kita. Bukalah nanti, sekarang mohon dicatat, Yohanes yang tadi sudah kayak saya katakan, bab 20 ayat 22. Nanti juga baca Filipi bab 2, catat, Filipi bab 2 ayat 1 sampai 11. Apa yang terdapat di sana? Yang terdapat di sana adalah ungkapan dari Paulus bahwa kita bersatu dengan Sang Putra, dan karena itu pada awal ayat 1 sampai 3 dan 4 Anda melihat, mohonlah kepada Tuhan agar kita memiliki hati seperti hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, apa sebetulnya yang terjadi? Ada 2 warna biru di layar. Yang terjadi adalah 2 lapisan hidup kita, yaitu lapisan biru yang di atas dan lapisan biru yang di bawah. Apa itu? Satu, yang biru di atas, relasi pribadi kita dengan Allah. Si aku, si individu aku, si person aku, dalam hati bersatu dengan Tuhan Yesus. Filipi bab 2 ayat 1, 2, 3, dan 4. Paulus mengajak supaya kita mohon agar hati kita seperti hati Yesus yang Maha Kudus. Yang kedua, warna biru berikutnya, sebagai komunitas kita merupakan satu kesatuan. Saya bersyukur Anda mempunyai komunitas doa dalam keluarga, familia, doa dalam keluarga. Tapi bukan hanya keluarga berdua, suami istri, bukan hanya bertiga, suami istri dengan anak, tetapi juga dalam gereja. Menjadi satu persekutuan umat Allah dalam gereja kudus. Tidak hanya itu, warna biru yang bawah adalah komunitas kemasyarakatan. Seluruh kampung, kota, provinsi, negara, bahkan seluruh dunia, termasuk seluruh alam semesta seperti nampak dalam Kejadian bab 1 sejak ayat 1 terutama digarisbawahi oleh ayat 2 yang tadi saya katakan. Sehingga manusia bersatu dalam keluarga, dalam gereja, dan seluruh alam semesta. Maka dari itu, sesudah selesai penciptaan, Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa dan kepada kita semua untuk memelihara alam semesta.
menjadi satu karunia Allah yang harus kita jaga. Tapi bukan untuk kepentingan egoistis manusia, bukan. Tetapi untuk memuliakan Allah. Saya ulang di depan, terpujilah Allah. Lihat di layar, terpujilah Allah. Itulah tema dasar pada hari ini, agar kita dalam roh dapat memuliakan Allah. Seperti para Papa Konsili, tapi kemudian dilengkapi sejak Oktober 2021 sampai selesainya sinodalitas yang diminta dilakukan oleh Paus Fransiskus menjadi satu kesatuan bersama-sama dalam persekutuan seluruh alam semesta, gereja, dan masyarakat sekitar kita. Jadi, kita adalah pribadi beriman dalam Roh Kudus berkat Sang Kristus, Sang Putra, demi kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, para saudari-saudara sekalian, perhatikanlah sekarang seluruh gambar ini. Pada dasarnya, hidup kita berisi beriman secara bersama. Lihatlah warna merah dan kuning di tengah layar yang sekarang Anda lihat. Hidup beriman pada Allah dalam Yesus Kristus berkat Roh Kudus. Dalam perjalanan mulai Februari, Maret, dan seterusnya, sampai dengan Paskah, sampai akhir hidup kita akan diundang untuk berjalan bersama atau beriman bersama, sesekali bertemu satu sama lain, sharing, merumuskan pengalaman, berdoa bersama seperti tadi, bergiliran, guyup bersama dengan manusia yang lainnya. Tapi itu semua asumsinya mengandaikan bahwa kita saling mencintai satu sama lain. Bukan hanya karena kita seperkumpulan, walaupun ada yang di Sumatera Utara, ada yang di Kalimantan Barat, ada yang di Jawa, ada yang di tempat lain, tapi semua beriman bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub, dan semua umat termasuk almarhum Paus Benediktus ke-16 yang sudah dipanggil, maupun mereka yang menjadi anak cucu kita pada waktu yang akan datang, bersatu dengan kita, lapis demi lapis. Lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 4, lapis 5, lapis 6, lapis 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Sampai dengan lapisan luar seperti alam semesta. Dengan kata lain, lihatlah sekarang gambar
di layar, kita semua merupakan persekutuan, koinonia, paguyuban umat yang beriman. Dalam bahasa yang lain kita kenal disebut gereja. Itu aslinya bahasa Portugis, tapi sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia juga. Dulu gereja, sekarang kita sebut gereja. Sebagai paguyuban umat beriman. Dan kita tahu tadi, iman itu lebih luas daripada berlutut atau berjalan bersama, tetapi hidup bersama, bersatu dengan Sang Putra, ditemani Bunda Maria dan Santo Yusuf, menyatu dengan seluruh gereja, dengan seluruh umat manusia, bahkan sampai kepada orang-orang yang dipanggil Tuhan dengan cara yang beraneka ragam melalui agama yang bermacam-macam. Kadang-kadang kita diingatkan oleh Tuhan Yesus seperti dikatakan dalam Matius bab 25, namanya diakonia. Saling membantu. Ada yang sakit, kita kunjungi di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Ada yang sudah tua, kita kunjungi di rumah-rumah golongan lanjut umur, glamur, golongan lanjut umur, di kalangan orang-orang yang mungkin nggak punya rumah, sehingga Yesus menganjurkan seperti dilakukan oleh Santo Martinus, kalau punya dua rumah, berilah rumah satu kepada yang tidak punya. Kalau tidak punya rumah, kalau kamu punya baju dua, berikan satu kepada temanmu yang tidak punya baju. Mereka yang tidak mempunyai permainan, kita beri sharing permainan kita. Dan kalau ada yang tidak punya rumah atau negara, kita boleh berbagi dengan mereka. Silakan numpang di negara kami. Pengungsi-pengungsi dan sebagainya. Semua itu dalam bahasa Yunani, lihatlah di layar, namanya diakonia. Bukan supaya kita diiklankan karena kita berbuat baik. Bukan. Bahkan kalau kita diusir seperti di Cianjur misalnya, nggak apa-apa, pokoknya kita melayani. Itulah diakonia. Sebab juga dalam diakonia kita melakukan apa yang lihatlah di layar merupakan liturgia. Apa itu liturgia? Liturgi, hidup bersama. Kalau kita menyanyi dalam liturgi bukan supaya kita senang, tetapi supaya Tuhan dimuliakan. Kalau kita berkumpul di gereja atau di lingkungan atau di komunitas atau bersama berdoa seperti tadi, bukan demi senang kita, akan tetapi
supaya Allah dimuliakan. Dengan demikian, para saudari-saudara sekalian, kita melaksanakan seperti yang terjadi di Golgota, yaitu memuliakan Allah, walaupun dengan berbagai macam upacara atau seperti di Kenisah dengan sekian macam upacara. Para saudari-saudara sekalian, kalau kita mendaraskan Mazmur, mendaraskan yang kerap kita lakukan, yaitu litani, maka yang penting bukan pendarasannya. Yang penting adalah bahwa kita mensyukuri Tuhan, memuliakan Allah. Kalau demikian, lalu upacaranya mempunyai arti dan mempunyai makna seperti kita lakukan dalam pertemuan sekarang ini. Mungkin ini tidak selalu jelas. Maka kadang-kadang perlu diperjelas dan itu digunakan homili, pelajaran. Disebut seringkali ajaran gereja atau kerugma. Kalau kita kepada anak-anak, kepada orang muda, atau kepada orang yang ingin menjadi anggota gereja, memberikan katekese, maka kita bukan ingin agar kita dikagumi, bukan. Kita bukannya ingin agar mereka heran kok pinter, bukan. Akan tetapi kita mencoba memperjelas. Apa sih artinya kalau kita lambaikan tangan seperti orang-orang itu? Orang biasa mengatakan haleluya, lalu salam. Kita sering mengucapkan kemuliaan kepada Bapa dan Putra. Kita memuliakan Allah. Kita kadang-kadang membuat tanda salib. Mungkin Anda pernah melihat waktu perlombaan sepak bola di Timur Tengah yang lalu. Pasti Anda memperhatikan bagaimana Messi atau Ronaldo sebelum berangkat main sepak bola, kalian memperhatikan membuat tanda salib. Lalu sesudah menang membuat tanda salib. Anda pasti pernah mendengar dan melihat mungkin Susan waktu menang di Olimpiade di Barcelona. Selesai perlombaan, selesai melawan Bang Suyun, lalu membuat tanda salib. Itu suatu liturgi dan dia belajar sesudah sekian lama belajar dari katekese, diberi pelajaran bahwa tanda salib membangun kita kesetiaan kepada Sang Kristus yang wafat bagi kita. Kerugma adalah cara kita belajar membaca ajaran-ajaran gereja, bisa dari Alkitab, bisa juga dari buku-buku catatan yang ada dari konsili seperti tadi sudah saya jelaskan dari Konsili Vatikan II. Tapi kita tahu bahwa untuk itu diperlukan orang seperti Karl Rahner, Ratzinger,
Paus Benediktus ke-16 yang begitu pandai untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan kerugma, menjelaskan ajaran-ajaran gereja. Para saudari-saudara sekalian, kerugma membuat kita sadar bahwa hanya karena roh dikaruniakan kepada kita, maka baik secara perseorangan maupun secara komuniter, kita diresapi oleh daya kekuatan Roh Kudus. Lalu kita bisa tahan apabila ada situasi berat. Dan lalu marilah kita sadar bahwa kita bisa mengatasi hidup yang berat, taufan yang tak mudah kita atasi, hanya karena roh dikaruniakan kepada kita secara perseorangan maupun secara komuniter. Oleh sebab itu, janganlah menjadi sombong karenanya. Tetap berbahagialah bersama sekian banyak orang yang masih membutuhkan perhatian. Dengan kata lain, seperti yang kita lakukan sekarang, saya ingin bersama dengan sekian banyak guru kita menyadari gerakan cinta Allah kepada kita, kepada perseorangan kita, kepada kelompok kecil keluarga yang tadi pada awal sudah saya katakan, maupun kepada kelompok universal, kepada semua orang yang mencari Tuhan dengan sekian banyak bukti dan cara, bahkan alam semesta. Kadang terang matahari, kadang hujan, dua-duanya bagus. Kita kan sering mendengar bahwa kalau kita baru pesta perkawinan, lalu ada hujan, itu artinya perkawinan diberkati. Kalau anak lahir, anaknya nangis, itu berarti dia hidup. Maka tangisan tidak selalu berarti duka cita. Semuanya tanda cinta Tuhan. Dengan kata lain, semua adalah tanda dan sarana. Komunitas Gereja Katolik adalah juga tanda dan sarana bagaimana Allah menyatukan kita, menunjukkan cintanya. Maka saya ulang sekali lagi, terjadinya semuanya itu karena Allah mencintai lebih dulu. Maka lalu kita menjawab. Jawabannya apa? Lihatlah baris terakhir dengan memuji Allah. Para saudari-saudara sekalian, Yesus Kristus mendahului kita dengan bersengsara, namun dengan demikian kita semua tahu, semua hanya tanda dan sarana untuk memuliakan Allah. Para saudari-saudara sekalian, waktu hampir habis, maka dari itu Ibu Regina sudah menunggu. Saya mau berhenti, siapa tahu masih ada 1-2 menit untuk sedikit merenung dan berdoa penutup. Silakan Bu Regina.